Wayah pangsudah hari baganti wayah pangsudah Kota Baru gunungnya Bamega Bamega ombak menampur di Salakarang ombak menampur di Salakarang ombak menampur di Salakarang. Kapal gandengan saksi lagu jangkar di Marsasari manukar pikan barang salamban wan kali ayunan kakanakan kuring baduru kadinginan. Ya, ceritanya mungkin kami kumpul di Bati-Bati lah, di Bati-Bati lalu ada satu sebangsa riset lah, riset kecil mempelajari lagu-lagu daerah itu nah aku yang dari situ. Nah situ ada seorang contoh lah model lah bini seorang polisi ngaran sidin Paris Suparis bini gandut dari itu umur sidin 50-an tapi gamen bungas lagi orangnya. Nah ujarku bahas itu bungas lah. Nah, disitulah si Duma main mengasah Suparis itu menganukan Paris Berantai itu. Nah, Paris Berantai itu dinyanyikan Suparis. Nah, berantai itu artinya apa tuh baju yang berantai-rantai. Nah, itu jadi lalu ku teliti lagu itu, ku teliti mulai dari kota Sukula dari Bati-Bati sampai ke Pelihari sampai ke daerah Kota Baru sampai ke daerah Kota Baru. Sehingga aku dapat kuantumnya itu kepada lagu Paris Berantai itu adalah gunungnya Bamega. Nah, gunungnya Bamega. Jadi situ kita mengenal gunungnya Bamega itulah mereka di Kota Baru tuh kalau ingat lagu gunung Bamega ada gunung di Kota Baru tuh yang dihormati orang adalah Gunung Sebatung. Nah, disitulah orang melihat jadi kuantumnya untuk Kota Baru tuh Gunung Sebatung lawan banyaknya bagang-bagang tuh. Nah, itu. Manukar tikar barang salambar yang kali ayunan laksanakan. Ya, aku asalnya dasarnya itu memang sudah mengerti musik lah. Mengerti musik, orang tua aku sudah belajarkan musik juga. Kemudian berjalanlah aku dengan musik itulah. Tidak tahu lagi lagu daerahnya kan tahu kok. Nah, karena tidak tahu lagu daerah, aku pindah ke Surabaya, sekolah di Surabaya. Di situ aku berkenalan Orkes Sindang Benua Surabaya. Orkes Sindang Benua Surabaya, di mana mereka itu menyanyikan lagu-lagu daerah Banjar. Nah, disitulah aku mulai karir itu. Karena di Rindang Benua itu kan ada divisi lagu Banjar, jadi oleh pengusaha daerah dulu lah supaya dibuatkan anak-anak supaya belajar lagu-lagu Banjar. Lalu kami mencari lagu-lagu Banjar tuh. Masing-masingnya mencari lagu-lagu Banjar tuh. Masih Saleh Salpas, Mamin, Bermawi, aku, Adi Maswardi. Nah, semua tuh belajar lagu Banjar tuh kapan. Nah, sampai di situ kami belajar lagu Banjar. Kapal gandengan saksi lagu jangkar di Makassari manukar tikar.
Harapanku itu adalah satu, bahwa pemerintah itu adalah memperhatikan itu, artinya istilahnya itu jangan memperhatikan materinya, jangan jalannya tuh, jalannya mereka itu kayak apa. Nah, yang kadang-kadang ini itu bagus sudah. Itu kita tunjung tinggi lah, siapa Suryansah kah, siapa kah, Suhut kah. Kita kan sebenarnya ini mengarang, itu ngalih mengarang tuh, mengapa mengarang itu. Bah, jadi kami itu adalah mendorong. Nah, oleh karena itu pemerintah itu mestinya mendorong sifatnya, mendorong itu memberikan fasilitas rekaman mereka itu, lalu memberikan hadiah-hadiah seni atau penghargaan lah. Nah, sehingga tergugah hati mereka untuk mengarang terus. Nah, itu kan. Nah, jadi mengarang itu diberikan hadiah lah. Siapa yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ini Budi Podcast. Hari ini kita akan ngobrol banyak tentang lagu Banjar atau musik Banjar atau apapun lah namanya, tapi tetap dalam konteks kebanjaran. Hari ini kita kedatangan dua penulis buku yang menulis tentang Pak Anang Ardiansah. Saya kira seluruh orang Banjar atau bukan orang Banjar pasti tahu dengan Pak Anang. Karena kalau nggak kenal Pak Anang, diragukan kebanjarannya, pastilah ya. Nah, hari ini kita akan berbincang tentang buku ini. Ini bukunya, ini judulnya Abah Raja Ai, ditulis oleh Pak Rizwan Irfani. Pak Rizwan ini anaknya Pak Anang, dan ini didampingi oleh Nasrullah, juga penulis buku yang sama. Nanti kita akan berbincang banyak tentang buku ini. Sebelum kita berbincang banyak tentang lagu Banjar, Abah Anang, dan tentang buku ini, kita akan lihat dulu profil Bang Rizwan dan Bang Nasrullah. Berikut petikan profil mereka berdua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Rizwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nasrullah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar, Bang? Alhamdulillah baik nih. Sehat-sehat. Nasrullah sehat-sehat, Nas. Alhamdulillah sehat di Zaman masa COVID. pandemi. Iya. Tapi masa pandemi tidak membuat tidak kreatif ternyata. Harus lebih kreatif. Ya, pertama mungkin terserah nih mau Bang Rizwan atau Bang Nasrullah yang bicara dulu. Nah, Bang Rizwan. Buku apa ini? Di zaman COVID masih sempat menerbitkan. Nah buku. itu yang uniknya di situ ya. Kita Silakan. sedikit aja sebenarnya buku ini tidak terlalu istimewa sebenarnya bagi saya, karena saya sendiri sudah terlalu lama untuk
berproses menerbitkan buku ini. Dan saya pun tidak sampai terpikir buku ini bisa terbit di tengah orang sedang konsentrasi anggaran ke COVID dan orang ekonomi lagi sulit. Ya. Yang jadi pemicu semangat kita menerbitkan buku ini adalah amanat dari Abah Anang sebenarnya, almarhum. Karena begini, beliau begitu kerasnya membuktikan bahwa beliau ini menciptakan lagu bukan untuk beliau pribadi tapi untuk benua. Nah, kata kunci itu yang kami serap sebenarnya. Kami kan generasi yang seterusnya, terlepas dari saya sebagai anaknya, harusnya berbuat bukan hanya ngomong saja gitu. Akhirnya pembuktiannya adalah lewat buku ini. Awalnya saya pun tidak terpikir untuk bikin buku se-eksklusif ini, tapi ketika Abah Anang, ketika Inas tahun 2010, 2009 lah, ya, Bang Budi mungkin terlibat juga di situ. Bang Budi juga tahu juga bagaimana prosesnya itu. Kok Jakartanya Pak Setiabudi kok baru sadar terakhir ya? Tapi saya kira nggak perlu kesadaran itu terlambat atau enggak, tapi sekarang start bahwa kita membuktikan apa yang dipunyai oleh Abah Anang, kita kenalkan dengan orang, membuka pikiran orang bahwa Abah Anang itu berbuat bukan untuk dirinya sendiri. Isi bukunya tentang apa? Tentang profil biografi Abah Anang, mulai dari beliau kecil, lahir oleh siapa, terus ditinggalkan orang tuanya, kuburannya tidak tahu. Di situ yang menurut saya dramatis di kawasan beliau ketika mendengar bunyi-bunyi dari orang Dayak-Dayak di Kaltim, mendengar bunyi itu terekam dengan jelas sehingga talenta yang dimiliki oleh beliau itu terekam sehingga pada saat remaja beliau bisa mengeksplor bunyi-bunyi itu menjadi lagu-lagu yang sampai sekarang dikenal orang. Ke Nasrullah, sulit nggak sih Nas untuk mengumpulkan bahan tentang Abah Anang? Mungkin orang di Kalsel tahu lagu-lagunya, kenal lagu-lagunya, tapi sosoknya mungkin sebagian besar, apalagi generasi yang lebih muda ya, bisa jadi mungkin tidak dekat dengan sosok Abah Anang. Tahu hanya lagu. Ya, itu satu persoalan karena orang tahu Abah Anang itu seperti puncak gunung es. Dia tahu menjulang, tahu lagunya, akan tetapi tetapi bagaimana seorang Abah Anang berproses menciptakan lagu itu, semestinya itu harus diketahui juga. Tidak hanya kalangan penikmat lagu, tetapi juga kalangan seniman. Misalnya, bagaimana ini sebuah lagu di sebuah fenomena yang terjadi di masyarakat kemudian diproses oleh penulisnya hingga menjadi sebuah lagu. Lagu banyak diciptakan orang, tapi sebuah lagu yang terus dinyanyikan, yang hidup terus, dia hidup melampaui zamannya dari generasi ke generasi. Saya kira kita sudah punya patron, yaitu Abah Anang, dan sesungguhnya itu layak kita ikuti jejaknya. Terlepas nanti ada bagaimana pola, cara-cara tertentu, kemudian sudut pandang yang berbeda. Saya kira Abah Anang adalah raksasa yang dimana kita mesti berdiri di pundaknya. Untuk kalau kita berdiri di kaki raksasa, kita nggak bisa melihat yang jauh. Tapi kalau berdiri di pundak raksasa, kita akan bisa melihat di kejauhan. Iya. Nah, itu saya kira yang bahan-bahannya sulit mencarinya atau berserakan atau seperti apa? Bahannya banyak sebenarnya, dari Bang Rizwan, kemudian dari orang-orang terdekat dengan Abah Anang, kemudian dari Abah Anangnya sendiri. Tetapi sebenarnya ada satu kekeliruan kita, Bang Rizwan. Dari wawancara sebenarnya mix saja secara metodologi. Kita juga sambil melihat naskah. Jadi dari naskah itulah kita ingin sebenarnya konfirmasi ke beliau, ke Abah Anang. Tapi itu tidak kita lakukan, tidak kita lakukan. Itu sayangnya, karena kita ketemu ada satu naskah yang menarik dan menurut saya itu proses bagaimana beliau menciptakan lagu.
Dari wawancara dulu, kemudian dan itu saya merinding kalau baca naskah itu tidak berani. Tercatat detail. Detail. Beliau mewawancarai orang, kemudian beliau menanyakan semacam ini lagu apa, kemudian ada semacam mantra atau mamangan. Walau apakah itu dari punya Abah Hanang atau tidak, tapi Bang Rizwan mungkin barangkali tahu apakah gaya tulis tangan itu. Tapi itu apa namanya, proses beliau tidak kita konfirmasi ke beliau. Tapi secara umum isi bukunya kalau orang baca orang bisa memahami Abah Hanang itu siapa? ya pasti ya. Ya pasti, tapi sebenarnya dari buku ini tidak bisa menjawab semuanya. Tapi mewakililah apa yang bisa ditulis, karena memang ada beberapa versi yang sebelumnya juga menulis. Saya kira itu juga kami respect dengan buku-buku yang sudah ditulis sebelumnya. Artinya terlepas dari persoalan performa yang istilahnya di bawah, itu memang harus seperti itu. Tetapi buku ini saya kira yang menariknya adalah di sini foto juga berbicara. Kenapa? Ketika ada di situ Pak Samsudin, dulu bekas Pangdam di sini, di situ ada beberapa orang yang dulu sudah wafat dan lain-lain, kan ketemu. Jadi orang tua tuh melihat, oh ini dulu pernah tahun sekian. Soalnya buku ini jadi jawaban, oh ini kenangan memang Abah Hanang itu memang dulunya seperti ini gitu. Iya, nanti kawan-kawan ini di podcast bisa lihat foto-foto klasik lama yang saya kira sangat berharga untuk dokumentasi di Kalsel dan untuk orang Banjar, karena lagu Banjar ini tidak hanya lagu tapi dia prosesnya panjang, ada sejarah dan lain-lain. Nah, apalagi di Kalsel, juga di daerah-daerah lain, data dan riset ini sesuatu yang selalu jadi persoalan. Nah, kita selalu tidak detail, tidak rapi kalau urusan data itu. Nah, buku ini saya kira mengajarkan juga bagaimana pentingnya dokumentasi foto yang mungkin ketika diambil tidak terlalu bernilai, tapi sekian puluh tahun kemudian bernilai. Oke, ke Bang Rizwan. Sebagai anak nih ya, mungkin Abah Hanang tuh orangnya kayak apa sih sebenarnya? Sebagai ayah ya? Iya. Abah Hanang ini di kalangan seniman dulu ya, saya mengalami kalangan seniman. Orangnya sangat pemurah, senang ngumpul-kumpul, senang sesuatu tuh kalau ada umpamanya lagu, ini ada lagu nih kita nyanyikan sama-sama, beliau senang seperti itu. Makanya terkenal beliau ini orangnya sebenarnya, saya tulis di epilog saya di buku sini, di halaman dekat terakhir saya tulis di epilog bahwa darah saya ini hampir mewarisi beliau sebagai orang yang boros di kalangan seniman. Boros itu serang traktir. Saya kira itu positif dalam berkesenian, karena memang kenapa seniman di tempat kita tuh banyak seniman yang belum mapan. Mereka mencari persuasi pasti banyak di sekitar proyek-proyek yang mereka dapat, bahkan kontok-kontokan, ingin cari banyak, cari hasil itu. Saya kira masih mewarnai keseniman di tempat kita. Dan Abah Hanang sangat mengerti situasi itu, sehingga beliau dalam prosesnya, dalam merekam lagu, beliau harus jual mobil, harus menyandarkan mobil, bahasa Banjar itu menyandarkan mobil atau menyekolahkan mobil. Sampai segitunya. Sampai BPKB dimasukkan dan lain-lain, karena untuk sebuah album saja gitu. Sampai BPKB dikatakan. Iya, sampai seperti itu gitu. Padahal nggak ada jaminan albumnya laku. Belum tentu ada jaminan. Kepuasan itu yang beliau dapat. Beliau bisa mengajak teman-teman seniman untuk di album dan itu proud dan itu mereka bangga dan mereka dapat duit dari situ gitu. Dari penghasilan dibagi dan lain-lain, ini apa yang bisa. Itu yang Abah Hanang mungkin ya dicintai oleh seniman dari bawah sampai yang atas, karena beliau sangat care dan ramah. Dan beliau terakhir sampai ngomong seperti ini, titip sama saya, tolong, saya ini dibesarkan oleh daerah. Sampai dia ngomong kayak gitu, dibesarkan daerah, saya ini dibesarkan oleh daerah, karya saya untuk daerah. Saya sampai gak bisa ngomong, saya bilang bukan untuk pribadi, beliau ngomong untuk pribadi, untuk memperkaya dirinya, enggak gitu.
saya untuk daerah karena saya dibesarkan oleh daerah seperti itu. Soal daerah memperlakukan seperti apa itu soal yang lain. Nanti kita bicara soal itu. Nah itu dari Abah Anang dari kacamata saya. Sebagai ayah kan tentara ini kan, Beliau, ya, betul. anak kolong nih. Betul. Beliau juga seorang militer dan kalau saya ungkap sih mungkin arahnya tergolong kekerasan dalam rumah tangga ya. Disiplin nggak bahasa Bahasa halusnya disiplin. Anak kolong biasa tuh. Saya khawatir arahnya ke sana gitu, diserempet-serempetkan kekerasan rumah tangga. Bayangkan saya diajarin beliau untuk membaca saja, untuk mendampingi itu. Umur berapa itu? Itu umur SD kelas 1, kelas 2 itu kan umur berapa itu? Membaca. Kelas 7 tahun, 8 tahun. Oke. Membaca aja itu harus siap-siap badan ini biru-biru kata orang. Tapi di masa lalu biasa itu. Nah, makanya itu tuh pertama. Yang kedua, kalau ada hal kita melanggar aturan di rumah tuh langsung kamar mandi tuh jadi langganan untuk dikunci dan biarkan di situ. Dan saya merasakan itu, tapi jadinya tertampa jadi seorang anak tentara. Oh terus begini, udah pokoknya sudah biasa lah. Itu anak yang pertama, 2, 3, 4. Bang Rizwan anak yang keberapa? Ketiga saya. Ketiga. Dari berapa saudara? 6 bersaudara. 6 saudara. Yang pertama laki-laki juga. Pertama perempuan, yang kedua laki-laki. Itu udah biasa itu yang seperti itu. Yang tendang, sapu dan lain-lain itu udah biasa. Artinya saya menggambarkan ini bahwa saya bukan dibesarkan dari kalangan orang yang dimanja, tidak. Mungkin saya tampaknya seperti itu, tapi tidak, kita keras. Sampai bahkan terus terang aja kakak saya yang laki-laki saking nakalnya, dia pernah dimasukkan dalam lumpur di sungai sampai kepalanya sini aja separuh. Melakukan kesalahan apa itu sampai? Luar biasa, dia sering main-main, pulang rumah jarang. Mungkin di waktu itu di tempat lingkungan kami itu agak ada minum-minuman dan lain-lain, ikut-ikutan itu sampai. Itu rumah yang di Kita punya dulu lahirnya di Klayan, di Gagalus, Kastubun gitu dulu di Kastubun kecil. Kita terus pindah ke Komplek Abri di Mulorman, baru terakhir di Banjarindah. Banjarindah juga. Untuk dalam itu beliau ya? itu episode lain, Episode yang berbeda. ketika beliau berpoligami gitu. Nah, ini kawan-kawan ada yang di luar jangan ribut soal poligami ya, ini konten biasa saja. Menarik. Nah, itu biasa tanda kutip, jangan Terlalu di bawah ya. Aktivis Terlalu baper gitu ya. serius menanggapi soal poligami ini, soal biasa saja, biasa tanda kutip. Nah, oke. Itu sebagai ayah disiplin sekali. Nah, mungkin dulu masih kecil merasa itu keras ya. Tapi biasanya tindakan apa? Bukan tindakan, namanya disiplin itu di kemudian hari baru Bang Rizwan paham bahwa itu maksudnya apa ya. Kami dari anak yang 1 sampai nomor 4, mohon maaf saya kenapa membatasi itu, memang terasa 1 sampai 4 gitu. Yang kelima juga berasa juga, tapi sisa-sisanya aja. Kami jadi mandiri. Mandiri, berani memutuskan sendiri, walaupun kadang kita kurang percaya diri karena terlalu ditekan oleh kebiasaan-kebiasaan. Tapi akhirnya kami punya bertanggung jawab dengan apa yang kita lakukan, itu yang ditanamkan oleh beliau. Nah, kita coba bicara soal musik ya, soal produknya Bang Anang. Dari kawan-kawan Bang Rizwan kan dekat secara emosional karena anak ya. Inas mungkin berjarak, bukan sangat berjarak. Mungkin Inas relatif lebih objektif ya mungkin untuk melihatnya. Nah, kita ke Bang Rizwan dulu. Proses kreatif Bang Anang bikin lagu itu seperti apa sih? Karena saya selalu mendengarkan juga lagu-lagu Banjar yang ditulis oleh banyak orang, tapi tidak banyak yang mengakar satu, terus yang kedua yang bisa menggambarkan kebanjaran dengan cara sederhana dengan melodi yang mudah diingat dan indah. Nah, proses kreatifnya seperti apa sih ya Bang kalau bikin lagu? Anggaplah satu lagu apa gitu misalnya. Gimana cara? Anggaplah lagu Kampungku ya. Ketika beliau mendekati otoritas Hulu Sungai Utara. Beliau membuat lagu namanya Kampungku. Kampungku itu sangat pop sekali, tapi menggambarkan bahwa itu tentang wilayah Hulu Sungai Utara. Nah, proses kreatifnya beliau itu kadang-kadang itu hari Minggu, Sabtu Minggu itu beliau pakai mobil bawa beberapa bekas bentar, dia main di pinggir sungai duduk.
duduk di pinggir sungai, seharian duduk pinggir sungai, duduk aja menangkap sesuatu. Malam-malam dengan alat yang dia beli dan keyboard yang dulu di zamannya itu lumayan bagus, di sebuah kamar di ujung waktu itu beliau langsung otak-atik pakai earphone. Otak-atik dapat beliau nada. Beliau ini dapat dari satu nada, terus diikuti lirik. Langsung nada lirik nada. Aku dapat seperti ini. Karena referensi musik beliau itu sudah banyak, lumayan. Jauh sebelum bikin lagu nih ya. Itu diakui oleh seniman-seniman kita. Ketika beliau ada di Jakarta, beliau nyanyikan lagu jazz, lagu macam-macam. Karena referensi musik kayaknya udah lumayan beliau. Cepat sekali menangkap. Mungkin briliannya di situ. Beliau diberikan kelebihan. Jenius. Bahasa musik jenius. Jenius sekali beliau menangkap itu sehingga terekam, sehingga dengan alur kebanjarannya langsung digabungkan gitu. Dalam proses yang pakai keyboard tadi. Setelah lagu, beliau nggak ada notasi loh dulu. Beliau nggak ada pakai notasi dulu. Gimana caranya? Jadi langsung, bahkan ada seniman berbicara di sini waktu proses rekaman rekaman album lagu itu. Beliau ngomong gini, kita lagu Paris Berantai ya. Awalnya lagunya ini, masukkan ini. Ditulis di karton putih ditulis, kita masuk intronya ini. Masuk ini. Nadanya, dengarkan ya, nadanya seperti na. Beliau langsung dari mulutnya. Satu orang, supaya gampang ulun menuliskan notnya. Satu orang menuliskan notnya. Album terakhir Banjar Etnis, saya mulai dari awal. Itu mungkin beliau memang benar-benar titip, Rizwan duduk di sini, kamu ikuti saya mulai dari proses awal sampai akhir. Itu saya sangat tahu, jadi seperti ini. Beliau ini Bang Rizwan, apa memang kan ada musik yang bikin lagu bagus tapi nggak belajar not balok. Beliau bisa not balok. Bisa ya? Bisa. Jadi partitur dibikin langsung. Jadi partitur itu ada di kepala beliau. Tinggal dikeluarkan saja. Aku ketika aku ngomong dengan bicara Banjar Etnis itu sampai duduk di sini playernya depan. Ya Pak, kita mulai. Lagu apa nih Pak? Lagu Intingan Mandaihan. Oke. Musik dasarnya seperti ini. Tenet. Oke, kita rekam Pak ya. Kita rekam track 1 sudah Pak. Oke, kita ulangi lagi. Oh ya, tambahin ini string 2. Jenius sekali ya. String 2 yang masuk ini. Oke. Kita tulis Pak ya. Do, sol, si. Oke, siap sudah. Kita mulai ya. Oke. Masuk udah ya, udah musik dasar. Oke. Kita masuk ke intinya. Saya proses dari awal, saya akhirnya sudah tahu seperti ini. Akhirnya jadilah lagu Intingan Mandaihan seperti itu. Nah, dalam proses seperti ini apa dalam bayangan pemusik seperti Abah Hana mungkin bisa dihitung dengan jari ya. Kalau Mozart kan satu nada langsung diikuti seperti program komputer yang keyboardnya langsung. Apa yang ada di bayangan ketika kan wawancara bahan juga proses kreatif apa yang ada di bayangan? Ini khusus untuk podcast Budi loh. Iya, ini pernah saya eksklusif nih kawan-kawan di Budi Podcast, informasi tentang penciptaan lagu ini. Celakanya saya ini bukan orang musik. Yang menulis tentang maestro. Nah, ini dua dunia yang terbalik dipertemukan. Itu wawancara tentang Abah Hana itu saya muncul dengan, kalau mau dianggap ilmiah ya, keraguan bahwa Abah Anang ini bukan Bang, adalah orang yang otodidak. Dia dikaruniai Tuhan, dia dikaruniai Tuhan kemampuan, kemudian mampu melambungkan karyanya. Tapi setelah kita wawancara ternyata beliau itu belajar teori seni dengan orang Jerman. Di Malang. Di Malang dan orang Jerman itu setelah Perang Dunia Kedua tidak bisa pulang, tidak punya uang, mencari penghidupan dengan mengajarkan teori-teori Barat tentang lagu. Jadi pertama itu yang membuyarkan saya. Ini orang. Awalnya mengira ini pasti otodidak. Senandung langsung. Ada bakat alam. Beliau cerita itu. Sabiau namanya.
Itu satu. Yang kedua, kami menduga beliau tidak mengajarkan lagu. Saya ceritanya dengan Morrison pernah Secara sistematis tidak ya? Sistematis apakah pernah dilakukan? Seperti orang ngajar khusus lah ya. Kami mengira dengan Morrison tidak. Ternyata tapi setelah beliau meninggal ketemu Pak Enos. Pak Enos Karli ini mantan kepala Dinas Taman Budaya. Taman Budaya dan Museum ya. Beliau menampilkan kalau secara ilmiah itu kurikulum modul pembelajaran Modul pembelajaran ada. harta karun Ada itu. ada. Dan ada otentiknya, buktinya ada. disimpan bang tuh modul berharga itu. Siap. Dan Pak Anang itu tidak bercerita kepada kami. Maklum kita Mungkin sudah umur udah uzur, di atas 70 tahun. Uzur. Jadi semua itu akhirnya buyar. Oh, ini memang Yang awalnya merasa paling karena bakat diberi Tuhan gitu. Iya, ternyata memang ada ilmunya di balik itu. Jadi ini ya wajar lah, artinya sesuatu itu Terungkap setelah orang nggak ada. bisa melambung tinggi itu karena pondasi keilmuan akademisnya itu ada. Artinya tidak serta-merta bisa bikin lagu hebat, sementara pondasinya tidak kuat. Iya, pondasi teoritisnya. Tapi kan beliau tidak banyak bercerita seperti itu. Nah, yang kita tahu itu kan beliau kaya dengan pengalaman hidup. Kemudian, tapi bagaimana mungkin seorang Anang kemudian mau melakukan riset misalnya? Sesuatu yang mungkin di hari-hari ini tidak banyak lagi pemusik melakukan riset sebelum bikin lagu ya. Kita bisa aja melihat tiba-tiba Abah Anang duduk kemudian menulis lagu selesai. Tapi kita tidak tahu proses akumulasi di kristalisasi pengalaman itu kan tidak langsung ini. Sama ketika kita menulis sekali duduk selesai, tapi itu kan bukan soal sekali duduk, tapi jauh di belakang itu. Jadi itu hilirnya kadang orang lebih suka lihat ya, bukan proses hilirnya. Proses apa namanya? Proses pengalaman dan lain-lain kemudian dihilirnya jadi lagu atau tulisan. Dan yang menarik dari buku ini ada dua hal. Pertama, ini sebagai kekurangan juga sebagai kelebihan. Ada bolong-bolong di buku ini. Banyak sebenarnya. Ada ruang kosong, tapi justru ruang kosong itulah orang memberikan ruang untuk protes. Oke. Kemarin ada budayawan Yang protes. Wah, di sini kurangnya. Oke. Saya senang. Malahan disuruh bagus ya. Jadi jadinya. jadi berdialog dengan buku itu. Jadi ada celah kosong dan itu masuknya. Iya. Kedua, kita ingin sebenarnya Kalsel agak kehilangan momentum ketika semestinya itu kita kejar terus. Ketika lagu Paris Barantai masuk dalam paduan suara yang juara dunia dipakai oleh mahasiswa Unpad. Pajajaran. Iya. Parigita ya. Dan itu juara di internasional ya. Itu kan kita lewat begitu saja. Paris Barantai juara dunia dibawa oleh paduan suara Unpad. Kemudian ada sedikit polemik bahwa itu tidak disebutkan karya Abah Anang. Kemudian setelah disebutkan, itu selesai. Saya hari-hari ini agak bahagia dan sedih. Ketika melihat misalnya tarian Saman, itu kan secara internasional tuh. Jadi kok bisa sampai mereka bisa membawa itu bisa sampai di pembukaan Asian Games macam-macam. Bagaimana dengan lagu kita? Jadi ini sudah barang jadi lagu-lagu Panang, bagaimana kita melambungkannya sebagai untuk masuk di wilayah global. Kita sudah yakin bahwa lagu ini menjadi tuan di negeri sendiri, tetapi apakah itu mampu membawa kita kebanggaan pada dunia internasional? Ya, saya kira ini catatan penting buat walaupun selalu berkali-kali kita sampaikan bahwa banyak hal yang otoritas lokal tuh seperti tidak paham atau dalam bahasa lain kurang peduli pada aset dan lain-lain dan sejarah dan lain-lain. Saya kira kalau kita bicara itu lebih pesimistis ya Mas. Jadi nanti dulu soal itu kan. Ini lebih pesimistis karena bisa jadi lagu Kereta Malam lebih terkenal daripada lagu Abah Anang di hari-hari ini ya. Tapi ya sudahlah, itu bagian yang lain. Kita kembali ke sosok lokal. Nah, sepanjang berapa tahun Abah Anang berkarya? Berapa tahun ya?
beliau berkarya sih. Sepanjang hayat lah. Sepanjang hayat beliau lah. Lagu pertama diciptakan sekitar tahun berapa? Lagu apa pertama? 60-an ya. Pancara Kenan. Pancara Kenan itu tahun 60-an ya. Iya 60-an kalau salah. Oh 50-an, 50-an. Total lagu sekitar berapa? 123. Itu yang tercatat. Yang tercatat. Meskipun di beberapa toko ada katanya. Ada yang berarti sebenarnya kalau digali terus bisa lebih dari 123. Mungkin bisa jadi. Iya. Bisa jadi. Nah sebagai anak, Bang Rizwan paling suka lagu Abah Hanang itu lagu yang mana? Sebagai anak ya, bukan sebagai pemusik atau seniman. Saya tuh yang paling senang tuh lagunya memang sama dengan orang lain. Mungkin Uma Abahnya. Uma Abah. Kenapa Bang? Uma Abah itu kenapa dianggap lagu sakral? Saya bilang lagu itu lagu sakral. Lagu masterpiece-nya beliau. Karena di situ pesannya cukup dalam sebagai anak mengasihi orang tua ya. Itu tidak akan mati sepanjang hayat kita. Walaupun kita sudah tua tapi nilai-nilai itu masih berlaku sampai sekarang. Itu yang beliau bawakan karena beliau anak yatim. Anak yatim sejak umur gendongan. Ya, 5 atau 6 tahun. 5 tahunan. Beliau anak yatim. Orang tuanya nggak tahu kuburannya di mana gitu. Itu ayah kakeknya Bang Rizwan. Iya, betul. Itu yang di apa? Nas ceritanya di Juran Mahakam itu kan di Juran Mahakam. Rumah sakit itu ada lagunya di Juran Mahakam. Beliau waktu itu melarikan diri sempat terus kalau nggak salah terakhirnya infonya itu beliau di rumah sakit terus rumah sakit itu dibom oleh Jepang. Karena itu lagu yang diciptakan di Juran Mahakam itu. Oke. Nah lagu Uma Abah itu kan ada lirik yang saya kira siapapun yang mendengarkan pasti bergetaran ya karena ada Bakti. doa, ada bakti kepada orang tua yang Doa yang sepanjang masa agar bahwa dan itu Nas di lagu itu kalau saya sering merasa bahwa Abah Hanang tuh orang seniman yang bisa menyerap kebanjaran, nilai-nilai kebanjaran lalu dituangkan dalam lagu yang luar biasa. Kayak di lagu Uma Abah misalnya secara detail itu Abah Hanang misalnya menjelaskan pekerjaan orang Banjar di masa lalu itu Betul. di sungai dari tepi sungai terus itu. meluntar. Mungkin hari ini orang sudah tidak kenal. Banjarnya itu yang Banjarnya itu kelihatan. dapat banget. Nah, lagu apa? Lagu Abah Hanang yang walaupun bukan pemusik tadi. Penikmat musik. Penikmat musik. Iya, Lagu apa yang penikmat paling musik yang tersesat paling menulis biografi. tersesat di jalan yang terang ya, Iya. Bapak? Kalau untuk kondisi hari ini, lagu beliau bicara tentang wabah. Judulnya Senja Kuning. Oke. Jadi itu kan bicara tentang situasi mistisnya ya. bagaimana Agak mistis tuh Senja Kuning dari orang Banjar ya. Tapi saya mencoba rasional Ya. bahwa ada fenomena alam yang dapat menyebabkan penyakit. Oke. Sehingga orang harus seperti itu. kembali stay at home Oke. di rumah. Nah, Tinggal. itu saya kira kita harus menghidupkan, mengaktualitaskan lagu-lagu seperti itu. Bahwa ini bukan hanya romantisme loh. Ini bicara today hari ini bahwa lagu ini mampu menjawab situasi hari ini. Barangkali juga lagu ini juga mampu bicara untuk masa akan datang. Jadi dia bahwa dia itu adalah lantunan lagu dan musik. Tapi semestinya itu harus kita bicarakan pada tataran pemaknaannya. Jadi dia tetap kontekstual ya. Kontekstual. Tetap relevan dengan kehidupan sekarang. Bang Rizwan, salah satu saya kira yang tidak banyak orang tahu adalah Abah Hanang ini tentara. Ya, betul. Pensiun letnan kolonel atau Ya, letnan kolonel. Letnan kolonel. Lah terus pernah jadi anggota DPRD provinsi Kalsel. Ya, partai politik pernah juga. Anggota Partai Golkar juga. Ya, betul. Terus di Sulawesi Utara pernah jadi ketua DPRD ya. Ketua DPRD. Cerita sedikit lah Bang, tentang riwayat hidup Abah Hanang, terutama anak muda di luar, anak muda Banjar yang jangan sampai ketulahan nih karena kada tahu dengan nggak tahu dengan Abah Hanang. Bisa cerita sedikit profil Abah Hanang ini sebenarnya dari sejak beliau muda, beliau itu memang sama keluarganya yang sekarang kan ada wilayah Belitung, wilayah Andalas itu wilayah beliau sejak kecil waktu itu. Beliau menamakan dengan Mamarina. Mamarina itu artinya bahwa beliau tuh menghambakan diri ikut dengan
paman, dengan Iya, tante dan lain-lain, sehingga beliau. Tapi sepak terjang beliau di Andalas dan Belitung itu siapa yang tidak tahu Abah Anang gitu. Katanya suka berantem. Salah satunya seperti itu. Maksudnya Pak Beliau Rusdi nyalinya luar biasa memang. Nyalinya luar biasa. sempat berantem dengan Pak Rusdi ya? Iya. Nyalinya luar biasa. Jadi karir beliau itu pernah jadi anggota DPR, pernah jadi ketua BKPMD, Badan Koordinasi Penanaman Daerah, pernah. Karena padahal beliau itu juga orang yang tidak mampu, tapi beliau orangnya pintar diplomasi pintar. Dan beliau di tentara itu bukan arteri, bukan infanteri, beliau cuma administrasi tentara. Oke. Korps Keuangan CKU. Beliau Letnan Kolonel CKU. Administratif lah ya. Masuk Beliau- menjadi tentara lewat mana sih? Beliau dulu di Malang kan sekolah. Oh, sekolah di Malang. Dulu sekolah tentara kan di Malang dulu. AMN ya? Iya, dulu zaman itu dulu Masuknya beliau. di situ. Oh, Dulu situ beliau, makanya banyak di Surabaya dan Malang tuh jadi tempat beliau dulu banyak mencipta lagu, banyak cerita-cerita dulu beliau masih muda di situ jualan sayur macam-macam kan sempat di situ juga. Jadi Surabaya Malang tuh bukan wilayah yang aneh bagi beliau. tanah air kedua lagi. Iya, seperti itu. Sehingga jadi terakhir anggota DPR di ASU. Setelah itu beliau pensiun, sudah nggak mulai masuk uzur dan lain-lain, sudah bisa jalan dan lain-lain. Sempat opname, sempat stroke ringan, sehingga beliau sudah memutuskan untuk istirahat. Iya. Seperti itu. Terus di tentara tadi bisa bikin lagu. Ini sebenarnya kita Karena identik tentara Oke. itu militer keras. Tegas ini ya. ini celah-celah juga di buku ini. Sesungguhnya bayangan kita tentara itu kan selalu yang hard, yang keras, Tegas gitu ya. fisik. Tapi kan tentara punya musik yang Korps ya. justru Korsik untuk namanya. mengangkat Korsik. semangat. Jadi ada dua hal sebenarnya. Pertama, perkembangan musik di kota Banjarmasin itu diawali oleh musik-musik tentara. Iya, betul. Ah. Betul. Dan mohon maaf untuk Ini satu bab lagi seharusnya ya. rekan-rekan TNI ya, tentara. Sungguhnya ini ada celah yang kosong. Tidak hanya untuk Pak Anang ya, dinamika musik di kota Banjarmasin itu diawali oleh Tentara. kelompok tentara, angkatan laut, Betul. Bayangkara. Itu hasil wawancara kita dengan Pak Amin. Pak Amin. Aminullah. Pak Amin itu siapa? Pak Amin itu anggota band Nirmala namanya. Itu band apa? Nirmala itu dulu terinspirasi oleh Rindang Banua yang datang dari Surabaya. Itu grupnya Pak Anang ya, Rindang Satu bab lagi itu nanti. Betul. Banyak banget nih babnya kawan-kawan ibu di Dan ini kan Rindang Benua ini kan atas saran tentara juga untuk Betul, menghidupkan musik itu. Musik di Banjarmasin. Jadi tentara tidak harus kita lihat senjata, tapi juga pegang alat musik waktu itu. Ini kawan-kawan aktivis di mana-mana ternyata musik di Kalsel dipelopori oleh TNI ternyata. Dan itu akhirnya kita dapat data bahwa setiap kampung di Banjar itu dulu punya band. Setiap kampung. Pasca Bang ya. Pasca kedatangan siapa? Rindang Banua ke Benua jauh di Jadi atas. tren waktu itu. menginspirasi Rindang Banua datang ke Banjar waktu itu. Karena tinggal di Itu Surabaya. tahun berapa itu, Bang? 60-an? 60-an. 60-an. Nah, Jadi jadi Rindang Banua ini anehnya dia membawakan lagu Banjar. Di situ juga disebutkan apa Anang jadi. Oh iya, ini mungkin bab yang lain, bab yang berikutnya. Tapi lanjut soal tentara ternyata tidak identik dengan ya itu tadi kita kan ketika wawancara, oh tentara, Bahanang, oh seniman, ini dua hal yang terpisah. Sangat jauh ya. Padahal ini saling berkaitan, justru kultur militer lah yang mengintervensi pertama musik di kota Banjarmasin, dan ini PR kira-kira bagi kawan-kawan musisi atau akademisi untuk melihat dari sisi ini. Ya. Nah, kemudian berdirinya Rindang Banua adalah Pak siapa tuh Bang Rizwan? Coba Pang Buhanikam maulah lagu grup musik Banjar tuh ada di buku ini. Ada di buku. Banyak di bukunya. Inspirasi tentara di sini. Kita mindset kita harus kita akui salah, Oke. Nah, di sisi yang lain, ini menarik sesuatu bahan karena dia
semacam jadi epicentrum untuk bertemu banyak orang. Jadi tadi TNI. Nah, pada bagian lain misalnya Bang Rizwan, orang nggak banyak paham tuh peran bagaimana Abah Anang Jejuli Seman. Nah, kawan-kawan orang-orang Banjar di mana saja berada pasti tahu Tuan Guru satu ini ya, Pak Anang Jejuli Seman. Saya kira orang yang besar sekali dan lebih banyak orang merasa bahwa beliau identik dengan urusan keagamaan. Iya. Ternyata mungkin baru bisa cerita tuh Pak Anang Jejuli ini Dari cerita apa Tuan Guru yang Duo Anang. yang unik sekali ya. Mungkin kalau sekarang mungkin sekelas Mustafa Bisri. Iya. Semacam Gusmusnya Irfan. Hasan. Bisa cerita Bang Rizwan? Sebenarnya gini, saya tidak mampu untuk menceritakannya. Kenapa? Kami dulu, mungkin Bang Budi juga ingat, kita pernah menggagas sebelum ketika beliau masih hidup, gimana kalau kita sowan ke beliau? Karena ada cerita bagian. Ingat Bang Budi masih ingat? Iya benar ya. Nggak sempat itu ya. Itu yang mudah-mudahan ini ya, kita artinya niat kita tuh gak kesampaian karena beliau sudah meninggal. Sebenarnya kalau itu bab satu lagi, beliau mungkin cerita banyak waktu itu. Tapi dalam ini Bang, dalam cerita mungkin Abah Anang Ardiansyah bisa cerita waktu itu. Ada Gimana sih sedikit hubungannya dengan Pak Anang? Ada sedikit Abah Anang Jejuli itu adalah sebagai orang Jakau, Pelindung di Surabaya. Nyawa nangnya lupa kelahi. Gimana Kalau nggak salah nyawa kelahi unda aja. Oh iya. Jadi seperti itu, beliau yang Mereka kumpul di Surabaya. Iya, kumpul di Surabaya. Dan beliau yang sangat direspek dan Abah Anang Jejuli itu waktu itu kalau penuturan beliau biasa orang bersahaja gitu, nggak menunjukkan bahwa beliau orang alim ulama, nggak juga. Katanya pelukis juga ya. Ya, beliau seniman juga sebenarnya. Seniman yang kemudian jadi kiai atau Kalau kita lihat kayak Mustafa Bisri lah, bikin puisi, bikin pelukis, beliau juga pelukis juga kan, seperti itulah. Dan beliau melindungi seniman-seniman daerah. pokoknya kalau nggak kelahi baru aku aja. Dan itu memang diakui, kejagauan beliau itu memang diakui. Diakui ya? Diakui. Nggak yang berani orang-orang sana. Karena Abah Anang Ardiansyah juga suka berkelahi. Ya, seperti itulah. Musuh-musuhnya udah jadi orang-orang apa juga sekarang. Dan dulu katanya Sempat mengutip dengan Pak Rusdi Effendi ya. sempat berikut dengan Pak Rusdi, tapi itu berkelahi perjanjian di jalan ini gitu. Itu saya kira sama dengan ini Nas ya. Pak Jok Mentaya juga Oh, iya, itu betul. berkelahi gitu. Jadi nanti mungkin bagi anak muda di Kalsel terutamanya bahwa Kalsel itu punya tokoh-tokoh yang unik sebenarnya. Mereka jadi orang besar tapi pertemanan Luar itu biasa. dari kecil. Jadi Luar biasa itu. dan cerita berkelahinya itu lucu-lucu. Jadi berkelahinya lucu-lucu. Oke, kita kembali ke lagu-lagu Abah Anang. Nah, mungkin orang umum bukan hanya ya, paling paham atau paling sering mendengar lagu Paris Berantai. Oh ya. Atau tidak banyak orang mendengar lagu-lagu di luar kayak Senja Kuning, mungkin banyak orang suka karena ada agak mistis di situ. Nah, malahan ada beberapa orang yang kadang kan dominannya Abah Anang dalam penciptaan lagu, kadang-kadang merasa ada 1-2 lagu yang dikira itu adalah lagu Abah Anang, ternyata bukan. Iya. Kayak misalnya lagu Halim. Halim tuh termasuk saya kan. Iya. Oh ini tulisan Abah Anang, ternyata bukan. Kalau saking Dominasinya sehingga apa yang bagus dikira dari Abah Anang. dikira dari Abah Anang. Nah, pertanyaannya kemudian adalah bagaimana sih generasi berikut ini belajar tentang, kan banyak lagu-lagu Banjar yang baru dan agak Itu menarik. Ini menarik. Saya mau mulainya dari gini aja. Saya dari pertanyaan yang awal nanti saya balikan lagi. Kenapa kok justru banyak orang mencap, oh ini lagu Abah Anang? Ya, Karena begini, Abah Anang ketika menaruhkan album, beliau tidak mau sendiri. selalu banyak orang. Dia tidak mau tahu sendiri. Lagu-lagu yang beliau, oh ini apa? Ini lagu saya, diseleksi sama beliau bagus, diangkat di album dia. Oh gitu, Di situ semacam dia. keroyokan. Silakan Oke. sini. Beliau sangat senang membantu sesama seniman untuk mengangkat lagu. Jadi banyak orang-orang yang justru merasa terima kasih dengan Abah Anang bukan karena memberi uang, enggak, justru karena merasa dirinya lagunya diangkat oleh Abah Anang dalam album. Penghargaan, Itu membuktikan salah satu sisi bahwa Abah Anang itu tidak mau sendiri, dia tutupnya nggak mau sendiri. Itu yang harus diakui oleh seniman-seniman kita yang sampai sekarang bahwa beliau seperti itu. Nah, cerita tentang lagu Paris Berantai. Itu kan terkenal sekali. Kalau kawan-kawan di luar itu nyanyinya bisa bikin kesleo
pita suara karena kayak mengaji pembukaan itu kan. Oh gitu ya. Oh, Itu kan agak sulit. prolognya. Dari wawancara dan bahanan, apa yang terjadi dengan lagu Paris Barantai? Nah, kalau yang lain itu dari experience ya, pengalaman. Tapi Paris Barantai itu saya kira hasil dari imajinasi beliau tentang suatu tempat yang tidak pernah dikunjungi ya sebelumnya. Beliau belum pernah ke Kota Baru. Lagu itu settingnya memang Kota Baru ya? Kota Baru. Sebenarnya Kota Baru namanya Suparis gitu ya. settingnya Nama orang. lagu tentang seorang perempuan pemain gandut namanya Suparis. Suparis itu punya kalung rantai, maka Paris Barantai artinya si Suparis memakai rantai. Gandut itu mungkin kawan-kawan di podcast di luar nih nggak paham. Nah, gandut itu apa? Ada yang menyamakan seperti ronggeng atau? Ya, ronggeng. Nah, karena bertanya ini tadi ya, saya ingin menambahkan jawaban dari pertanyaan Bang Budi tentang bagaimana lagu di masa sekarang. Ya. Nah, mohon maaf, saya pernah bertanya kepada almarhum ini dengan berharap beliau akan menjelek-jelekkan lagu zaman sekarang. Seperti saya kadang-kadang. Bah, kayak apa garang lagu? Bagaimana sih lagu sekarang itu menurut Pian? Itu sesuai zamannya, kata beliau. Kamu tahu nggak lagu Paris Barantai ini jadi masalah zaman dulu? Oh, masalah ada apa dengan Paris Barantai itu lagu ribut orang dulu? Ada apa? Pada lirik tangan ke dada, hidung ke pipi. Zaman sekarang kan apa itu ya biasa saja lah. Kalau kita membaca dengan zaman sekarang. Ya. Nah, tapi rupanya mungkin porno aksi lah kira-kira lagu itu zaman dulu kan. Zaman itu. Nah, beliau sebagai seorang pengarang, penyanyi lagu yang tidak bisa kita ragukan lagi, beliau tidak menghakimi bahwa lagu itu lebih jelek atau ya saya gagal untuk memancing beliau begitu. Maka kata beliau, aku kalau pindah di Sariki Taufik Arbain katanya. Kalau menyambati orang. Memang, tapi satu di pertanyaan yang lain Bang Sonlah, kesempatan yang lain saya bertanya, seperti apa sih melihat lagu Banjar itu? Beliau berpesan, tanyalah kurang lebih lah Bang Rizwan tolong memperbaiki kalau salah. Tanyalah kepada orang yang benar-benar tahu lagu, dalam artian dia punya ilmu tentang lagu itu, dengan kata lain akademisi ya. Karena di situ dia akan bertemu polanya. Nah, itu pesan beliau. Jadi beliau tidak menggunakan keraksasaan beliau untuk menginjak lagu-lagu yang lain. Nah, itu. Jadi makanya ketika dalam sebuah seminar saya menayangkan sebuah cerita Banjar, ada yang protes, "Oh, ini cerita murahan apa-apa." Saya diam aja. Seorang maestro seperti Abah Anang kok tidak pernah bisa menghakimi itu, melecehkan orang. Ini sedikit eksklusif untuk ini Budi. Sebelum soal eksklusif nih, Datuk Taufik Arbain harus nonton ini podcast yang tadi dipanggil Nasrullah itu. Itu cerita beneran Oke, lanjut Pak Rizwan. Sedikit untuk ini podcast sebenarnya berkaitan dengan penghargaan lagu untuk kekinian itu. Saya pernah satu hari bertemu dengan beliau. Waktu itu kita sedang menyusun naskah untuk perjanjian peminjaman lagu oleh Raja Ian Kasela. Oke. Itu saya yang menunjuk beliau untuk mewakili. Kebetulan manajernya Ian Kasela itu teman saya Yusran. Jadi kebetulan saya ngobrol transaksi ini dia datang beliau langsung. Ketika udah pulang beliau sempat menyaksikan atau sanksi. Bisa nggak Bubuan Raja ini menerjemahkan lagu Kuyu? Nah, akan Bubuan Raja. Ini Raja Ian Kasela nih, dengarkan nih. Sempat sini gue pandang gitu. Jadi ya kamu potong iklan dulu Bang dia. lanjut dulu. Jadi saya langsung menggamati, kata orang itu langsung ngomong karena kita udah konsisten. Kita harus konsisten, kita pinjam lagu
itu dengan catatan di bawahnya tidak merubah semua. Dan beliau ini kan mereka itu kan pemain musik sudah tahu aturannya. Ada berapa bar yang tidak harus mereka langgar, ada berapa bar yang boleh masukin aransemen, itu sudah ada aturannya. Wujudlah mereka tahu. Itu yang sanksi beliau. Saya yakin tahu lah. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin sudah waktunya kita mengerti bunyi-bunyi anak-anak masa kini yang langsung orientasinya ke populer, komersil. Saya langsung ngomong seperti itu, mungkin mempengaruhi apa yang selama ini yang beliau jadi pikiran beliau itu. Mungkin seperti, oh ya, siap. Akhirnya beliau setuju aja, setuju. Walaupun pada akhirnya ketika album itu muncul, banyak kontra kan, protes dan lain-lain. Kenapa hancur seperti ini? Beliau sudah saya sangui istilahnya. Bersiap-siap. Siap-siap. Santai aja. Begitulah keadaannya saat ini. Toh nanti kan masyarakat juga yang menilai ya. Yang penting lagu yang sudah dibawakan secara tidak langsung raja cukup juga mau dia peduli dengan lagu daerah yang diangkat. Itu yang kita ambil. Walaupun apa namanya Nas, mendengar lagu itu dinyanyikan Raja, kalau Dengan versinya ya. iya dengan versinya, saya pribadi tuh nggak menangkap rasa kebanjarannya. Tapi itu menarik, saya kira. Saya tidak membela Raja nih. Saya tidak kenal dengan Ian Gesela. Ya. Tapi kita bicara konteks global. Oke. Barangkali Raja tidak akan Bisa menembus lokal Iya. Banjar, itu it's okay. Karena dia lahir pada tahun berapa gitu ya. Final di Abahanang, Raja barangkali punya niat baik nih. Betul. Punya niat baik untuk Mengangkat. menasionalkan banyak lagu Anang Ardiansah. Nah, mudah-mudahan Raja juga mampir ke ini Budi Podcast ini untuk mengklarifikasi soal ini, menjelaskan kenapa soal rasa ini. kebanjaran itu hilang itu ya, dari pas ya? lagu-lagu. Pas itu. Iya, dari lagu-lagu Abahanang. Dari lagu-lagu Abahanang. Ya, kita potong iklan dulu ya. Kawan-kawan ini Budi Podcast di luar sana, ini buku dijual kan? Iya, Nah, dijual. ini Bang Rizwan lah atau Inas nih sampai Inas kesini Nas. Iya, Mau iya. belinya kemana? Pesannya kemana? Nanti kita share aja di WA. Di share WA atau di keterangan di ini Budi Oh, nanti Podcast itu ada kan. nomor di sini ya kawan-kawan di Budi Podcast yang mau pesan dan beli. Iya, di itu. Oke. Belilah, masa nggak Iya. beli Maestro? Raja belilah. Oh, Raja ini beli. Iya, Raja harus beli juga Raja. Bang Ian Kesela nih. Iya. Beli 1000 eksemplar gitu loh, Pak. Kecil lah ini. Masa ini penghargaan kepada Maestro. Enggak, sebenarnya kita sekarang sedang mengumpulkan donasi untuk mencetak yang kedua. Karena cetak pertama ini kita terbatas. Oke. Jadi kalau memang ada duit itu terkumpul cukup, kita akan mencetak yang kedua. Yang kedua. Iya. Iya. Kan kita sempurnakan lagi. Dan itu kawan-kawan yang di podcast di luar sana, nanti ada nomor WA dan lain-lain di sini yang bisa langsung terhubung dengan Bang Rizwan dan Nasrul. Oke, kita lanjut ya. Mungkin mendekati babak akhir ini. Nah, ini zaman berubah, terus politik berubah. Mungkin kita kecewa dan banyak hal ya di hari-hari ini, tapi sudah lah ya, itu yang terjadi. Nah, dalam konteks seperti ini, mungkin Nasrul dulu. Orang selalu mengakui, walaupun resmi dan tidak, Abahanang itu besar. Dia maestro, dia berjasa bagi musik Banjar dan seterusnya. Orang kalau mendengarkan lagu Abahanang itu, kalau bahasa saya adalah menjerahi banyak kenangan. Orang Margasari akan bergetaran ketika ada kata tentang Margasari, naik kapal gandengan taksi, itu satu hal yang luar biasa. Nah, tapi realnya Abahanang itu maestro dalam alam bawah sadar kita. Betul. Benar, tapi tidak maestro dalam konteks otoritas kebijakan di tingkat daerah misalnya. Saya sampai hari ini nggak tahu apakah di Kalsel, Sulu Kalsel ada nama jalan Anang Ardiansah. Tidak ada saya sampai hari ini. Ada yang ingin mengusulkan di jalan di depan ini Budi Podcast ini namanya Jalan Anang Ardiansah. Itu menarik. Karena pengalaman di Kalsel, Pak Jok Pentaya meninggal puluhan tahun, kemudian baru ada nama Jalan Jok Pentaya. Pak Anang Ardiansah meninggal puluhan tahun, kemudian baru ada nama Anang Ardiansah, nama jalan. Begitu jadi nama jalan, orang nggak tahu Anang Ardiansah itu siapa, Jok Pentaya itu siapa. Nah, Itu ada jawaban menarik. Nah ini maestro dalam alam bawah sadar kita, tapi maestro dalam kebijakan lokal Nggak berbanding lurus. tidak berbanding lurus. Boro-boro lah kita misalnya
Bahanang didonasi untuk apa dan segala macam dari uang Kalsel yang berlimpah ruah ini. Nas, Apa? maestro hanya dalam alam bawah sadar kita, tidak maestro dalam bentuk formal. Walaupun mungkin tidak perlu juga mungkin Bang Rizwan, tapi saya kira saya pribadi merasa perlu dalam bentuk yang real dan nyata. Saya menjawab tidak Abahanang dulu, tidak Oke. Abahanang dulu. Tapi melihat fenomena di Kalsel ini, seniman budayawan banyak yang meninggal di era tahun 2000-an. 2000-an. Misalnya, Azamuddin Tifani. oke. Untuk lebih jelasnya kita lihat di Kampung Buku tuh. Saya lihat tanggal-tanggal itu di era 2000-an tuh. Seniman-seniman ya. Seniman-seniman. penyair-penyair. Nah, artinya apa? Kita sudah kehilangan mereka hampir 20 Hampir tahun. 20 tahun. Nah, apa benar? Siapa yang mengikat itu? Nggak ada. Kita ingin secara ini bergerak sendiri dengan buku. Nanti Tapi slogan bergerak banyak loh di Ya, luar. tapi bukan itu. sorry Pak Mas, ini tidak ada hubungannya. Langsung kena. Langsung. Ini banyak nih. Nah itu satu hal. Oke, lanjut. Bang Rizwan itu pesannya ke saya tuh satu aja, guys, kita nulis buku aja lah. Yang lain silahkan menggarap tentang Abahanang, karena Abahanang hanya orang tua biologis Bang Rizwan. Yang lain kan ada orang tua psikologis, ada orang tua sosiologis dan lain sebagainya. Kita juga sebenarnya, tapi itu soal klasik ya, ketika berharap dengan pemerintah. Nggak berharap sih sebenarnya, tapi apa namanya, bukan berharap ya, tapi apa namanya, perwujudan. Kayak misalnya sederhana ya, orang tahu Kota Baru karena ada lagu Paris Barantai. Oke. Atau orang tahu tentang Marabahan, Margasari, atau lain sumbangan dari. Marabahan ingin menjelaskan juga nih. Saya ingin menjelaskan tentang Marabahan. Nah, sebelum ke situ tadi kan tidak mengharap sebenarnya, tapi maksudnya perlakuan yang layak dari pemerintah lokal atau apapun lah, otoritas lokal, penghargaan yang layak dalam bentuk yang real. Kita tuh berharap sebenarnya ini Pak Enos ya, Bang Rizwan yang usulnya ada nama jalan Anang Ardiansah, meskipun kata Bang Budi hilang lagi nih, begitu ada jalan, ada plangnya, orang tidak tahu tentang Siapa? Nah, terus Tapi nggak apa-apa lah itu, nggak ini ada apa-apa. dulu ya. Ada yang Kan kedua. ada buku sebenarnya. Iya. Ada bukunya. Kalau dibeli juga. Harus belilah. Oke, ini Pak Enos nih harus nonton nih, usul sini sampaikan di ini Budi Podcast. Banyak nih Pak yang dipanggil di podcast dari Ian Kasela sampai. Yang kedua, kita berharap, saya curiga nih Bang Rizwan, jangan-jangan kota Banjarmasin ini adalah layak juga jadi kota musik di dunia. Hanya saja kita tidak mendokumentasikan. Di sini kan oleh Pak Amin itu era 50-an 80. Oh iya, betul. Itu kan kota Sejarah musik, bentuknya band-band di band-band lokal. Iya. Ini penting di Sampai era 90-an. sampai era Anata, Marasona, Big Boy. Banyak itu. Nah, tapi ini kan Arul ya harus nonton juga ya. Oh iya, harus ada. iya betul. Big Boys ya. Arwah Pamas harus lihat ini. Arwah Pamas. Mesti ada museum lah. Ah. Museum musik atau museum seni untuk Salah satu dimulai dari Abahanang lah, itu kan kita mulai. Ya kita sih pengennya itu. ya Iya. itu harapan kita yang Ke depan. barangkali masih dalam bentuk angan-angan. Tapi kami ya, yang bisa kami lakukan adalah menulis bukunya saja dulu. Oke. Nah itu untuk Marabahan ya. Nah next project Abahanang itu, Marabahan itu adalah ada lagu khusus tentang Marabahan. Khusus. Tentang Marabahan. Kata beliau, aku tidak perlu mencipta, tapi penulis lagu dari Marabahan silahkan unjuk ke aku yang membaikinya. Kada perlu bayar, aku nih kada hendak minta duit dia aja sih. Oke. Terus jalan itu enggak. Tidak, itu kan Tidak sempat. angan-angan beliau Tidak sempat kesampaian. di masa tua, dan belum sempat kita komunikasikan dengan Bu Normiliani, Bu Bupati. Oh, iya. Mudah-mudahan Bu Bupati juga Semua dipanggil Ibu. Tapi memang harus ya. Bu Wakil Bupati Bu Bupati. Bu Bupati Bertokuala Ibu Normiliani dipanggil namanya. karena ada juga dalam buku ini. Dalam buku ini juga. Anak Pak Bran. Ada ikatan emosional. Karena Marabahan tuh di lagunya kan
di kapal gandengan taksi ya. Dan beliau keturunan Bakumpai di nenek. Ada darahnya loh. Wah ini menarik sekali. Oke, back to Bang Rizwan. Tadi Iya. penghargaan yang real ya, yang formal. Sebagai anak seperti apa? Saya tidak terlalu banyak berharap ya, karena harapan itu sudah saya gantungkan lama dan ternyata tidak diambil-ambil harapan itu. Besar harapannya. Jangan sampai, satu aja, jangan sampai nilai-nilai apa yang dibawa oleh Abah Anang untuk mantan daerah itu diambil oleh orang lain. Baru kemudian semua ribut. Justru Ya. akhirnya ketika dia besar di luar, Oke. justru orang ini kejadian loh sampai saat ini, yang banyak mempush saya yang membuat museum, yang mempush saya untuk berkarya mendata itu teman-teman kita di Jawa. Bukan dari kalangan Banjar. Bukan. Terus terang saya, bukan saya sombong enggak. Karena terus terang saya melek kebudayaan itu ada di Jawa ketika saya kuliah. Dan sampai hari ini justru kawan-kawan yang di luar Justru sangat Kalsel support yang- sekali dan mereka tidak ada pernah ngomong uang sesen pun. Itu yang bagusnya. Oke, Bang Rizwan, nanti sebelum ditutup, harapan terakhir Bang Rizwan tadi harapan lama digantung tinggi. Ada harapan yang lain dengan konteks apa? Ya simpel aja sebenarnya. Dengan adanya pesta demokrasi ini, saya harap satu aja sebenarnya. Orang yang terpilih nanti harus bisa mengerti 2 atau 3 lagu Banjar itu aja. Ya. 2 atau 3 lagu Banjar. Mengerti ya, mengerti dalam arti yang luas. Dan ya. bisa menyanyikan. Dan bisa menyanyikan. Menurut kita kawa apa nggak jadi pejabat daerah. Nah, sebenarnya harapan terakhir dengan konstelasi seperti ini sebenarnya milestone titik awal yang luar biasa. Saya bicara agak besar, kita barangkali terlalu terjebak dengan aspek historis kota Banjarmasin khususnya dan Kalimantan Selatan itu didominasi oleh pergantian kekuasaan. Jadi yang kita bayangkan itu yang mendirikan peradaban kota, peradaban Kalimantan Selatan itu adalah para pemimpin, Para politisi. para politisi. Padahal peradaban kota ini juga dibangun oleh adanya para budayawan, para seniman, tak terkecuali para alim ulama. Nah, ini yang membangun corak dan karya mereka itu kan puluhan tahun ke depan. Ya. Dan itu ada dalam mindset bawah sadar kita. Jadi itu harus kita sadari dan harus ada apresiasi bahwa kota ini tidak hanya dibangun oleh pergantian kepemimpinan dan kita terjebak rame-rame Hal besar. Ya. setelah 5 tahun selesai. Padahal kan kita ini bicara ini 50 tahun, 60 tahun. Sekian ratus tahun kemudian. Lintas geografis. Nah ini menjadi duta besar kebudayaan Banjar. Saya kira itu. Ya, Bang Rizwan dan Nasrullah, boleh nggak misalnya saya menyimpulkan gini, ketika orang Banjar atau bukan orang Banjar lah ya, tidak menghargai atau tidak mengapresiasi atau apapun namanya terhadap karya Mbah Anang Ardiansyah bisa dianggap sebagai kedurhakaan berjamaah. Tidak saya kira. Karena orang melek budaya itu kadang-kadang tergantung dapat hidayahnya kapan. Dapat hidayahnya kapan? Tapi kalau nggak dapat hidayah dan waktu yang lama gimana? Mudah-mudahan dia masuk husnul khotimah gitu aja. Nah ini Nasrullah lagi terus. Saya Atau berharap sekarang sedang terjadi durhaka kebudayaan. ini bahasa Bang Rizwan. Wah, ini banget luar biasa loh. Kompornya luar biasa bahasa ini. jurnalistik. tapi saya berharap kebudayaan itu dibicarakan dari teori lempeng lah, dari pikiran dulu. Dia muncul dari Lempeng yang bumi apa lempeng kita? lempeng kita Lempeng dari Banjar ya. lempeng Banjar dari Oke. titik-titik Leha kalau di hulu sungai itu lempeng hangit. leha dari titik-titik pinggiran kemudian ke tengah. Betul. Karena kita bicara tentang sentrum pusat Jadi kekuasaan pinggirnya juga tidak ini. Jadi dia harus melingkar Betul. dan itu Dan proses waktu ya. proses Nah, waktu. sebelum dapat hidayah lah. Kita berdoa semoga dapat Dan hidayah. kita biasanya biasa-biasa saja kalau mendengar lagu ini ada di tempat kita. Tapi kalau kita ke nun jauh di sana, saya kira orang-orang Banjar di luar daerah, bahkan orang Dayak sendiri. Jadi ini tidak hanya orang Banjar, tapi orang Dayak di Kalimantan Timur kita bisa meresapi bait-bait lagu, lirik lagunya itu sangat kena dengan Dan ada sebenarnya lagu-lagu beliau ini yang menciptakan tuh memang Dayak sekali. Misalnya. Lagu kayak lagu karena Bang Enos itu kan orang Kaltim ya, sering cerita.
ada lagu yang diciptakan dari mamangan. Oh, mantra-mantra. Dari mamangan. Jadi ada yang lagu yang kalau orang meresapi lagu itu kayak orang pemamang gitu. Itu ada lagu-lagu beliau yang gitu, karena kembali lagi beliau sejak kecil merekam bunyi-bunyi Dayak itu gitu. Oke, Bang Rizwan dan Nasrullah, terima kasih banyak. Saya kira ini Budi ini yang Thank paling you. banyak menyebutkan nama orangnya di sini. Dan eksklusif ya, ada yang proses-proses sekali ya. informasi yang baru muncul di hari ini. Kawan-kawan ini Budi Podcast di luar sana, di mana saya berada. Hari ini bicaranya luar biasa, walaupun tidak ada keputusan bahwa ini adalah bentuk durhaka kebudayaan atau tidak, tapi paling tidak ini memberi warning, peringatan kepada kita semua bahwa orang Banjar, Kalsel, Kalimantan juga itu punya maestro yang sungguh luar biasa. Karya-karyanya melintasi ruang, waktu dan tempat yang sampai hari ini masih masih menjadi bagian kehidupan kita bersama. Soal kemudian bagaimana otoritas lokal dan lain-lain memperlakukan itu sekira soal yang lain, tapi paling tidak buku ini sudah semacam pengingat bagi kita semua yang sering lupa ini bahwa ada maestro, ada sosok yang jenius dalam menciptakan lagu dan lagunya sampai hari ini masih mewarnai kehidupan kita bersama. Terima kasih kawan-kawan ini Budi Podcast di luar sana yang sudah menyaksikan. Semoga ini bermanfaat. Tapi sebelum kita tutup, kita minta Bang Rizwan menyanyikan sedikit bait lagu Banjar yang diciptakan oleh Abah Anang. Terserah lagunya apa saja. Oke. 1, 2, 3. Pisang silat, pisang timbaku, kugangan akan bercampur cuka, menjadi tulang apa sangguku, sahibar doa iman di dada. Terima kasih Pak Rizwan. Sampai jumpa di Budi Podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.